hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Setelah kita ngebahas tadi yang juara, yang berprestasi gitu, tapi kali ini kita mau ngebahas yang lagi kontroversial ya, Yes. yang beritanya lagi di mana-mana naik lagi nih, lagi naik daun nih beritanya nih. Sekarang kita mau ngebahas karena ada 8 nama atlet Indonesia yang dilarang main nih di ajang apapun dengan hukuman yang beda-beda. Ada yang sampai seumur hidup kalau nggak salah ya, maksudnya bener-bener nggak boleh ikut tanding, nggak boleh ikut main gitu. Ada 3 kalau nggak salah ya. Ya, nah salah satu dari 8 atlet tersebut ada teman kita. Ada Agri nih yang dapat hukuman tapi dia paling mendingan lah. Yang ringan. Paling Ya, ringan. dibandingin sama yang lain. Indikasinya karena saat itu katanya dia nggak melaporkan waktu ditawarin untuk match fixing. Yang menurut Agri sebenarnya itu nggak terjadi tuh, tapi memang dia nggak lapor aja. Nah akhirnya dia ikutlah terseret di masalah ini nilai. Tapi kan karena dia kooperatif, tiap dipanggil BWF dia juga Hadir. tetap datang, maksudnya tetap mau hadir dan menjelaskan segala sesuatunya. Jadi dia lebih ringan nih dibanding yang lain. Nah kalau menurut pandangan lu tentang adanya kasus ini nih gimana nih? Iya kan kalau match fixing pasti ya dilarang lah ya, sama jangan kan badminton semua, Semua, olahraga itu kan pasti dilarang. Tapi kan yang Agri karena tidak melaporkan, yang sebenarnya kita pun nggak tahu kalau ada peraturan tidak melaporkan juga kena ban karena nggak ada sosialisasinya kan, Dep. Iya juga sih benar. Iya, jadi ya masa kita Yang yang jadi kita cepu tahu- ya gitu. Yang kita tahu cuman bahwa Iya kita nggak tidak boleh, boleh. gitu. Tapi nggak tahu ternyata ada harus peraturan melaporkan. harus melaporkan ya gitu kan. Itu sebenarnya yang mungkin harus lebih disosialisasikan karena kalau kayak gini kan rugi berapa 6 tahun ya Agri ya. Iya, Berarti 6 cukup tahun lama ya. karirnya harus stop, nggak bisa berkecimpung di dunia badminton manapun, nasional maupun internasional. Tapi dia kan punya independen Agri. Ya, Aman. Iya. Dia nggak di-ban di Tarkam kan? Enggak. Ah, oke. Nah, tapi ya itulah kita perlu sosialisasi apa sih yang harus dilakukan kalau ada masalah-masalah kayak gini gitu. Dan kalau untuk kayak Agri sendiri dia kan cukup lama tuh lah ya, maksudnya dia 6 di-ban tahun, ya. Kan kalau atlet-atlet yang lain yang mau kita sebutkan nanti itu tuh mereka ada denda juga nih. Denda USD. Agri juga sekian ada berapa. Dia berapa? Dia ditulisannya 2.000. 3.000. 3.000. Iya, paling rendah juga. Iya, paling Ya. rendah. Karena dianggap ya itu tadi ya. Iya. Karena dia kelalaian berarti ya. Kelalaian dan kenapa jadi ringan juga karena dia kooperatif. Dipanggil datang Iya. terus. Terus kan berarti ada beberapa nama lagi tuh. Ada kayak Mia Marwati, ada Fadila Afni yang disanksi sampai 2030 gimana sih? 2030. Iya. Lama banget ya? Ya berapa tahun? 10 berarti kan? Ya kan dari Dari kapan itu 2020. kasusnya? 2020. Terus mereka juga dendanya 10.000 US. Iya, berhenti lah. Ada juga tuh yang namanya Aditya Dwiantoro dilarang sampai 2027, dendanya 7.000. Maksudnya dendanya ini kan pada banyak-banyak ya. Terus ada juga yang seumur hidup ya tadi kan Iya. ya. Ada juga nama Endra Tajaya, Ivandi Danang, Andrew Yunoto, siapalah itulah pokoknya itu kan. Dan dia nggak boleh main seumur hidup. Ada Putri Sekartaji ya, sampai 2032 juga dendanya 12.000. Itu tuh maksudnya kalau kayak gini ya Ci, nanya berdasarkan apa sih hukuman mereka itu? Kayak ini kan dendanya kok bisa beda-beda, tahunnya bisa beda-beda, ada yang malah seumur hidup gitu. Itu kalau dari peraturan BWF sudah ada ya. Maksudnya Berarti memang sudah ada Ci, Iya. apa gitu. Karena kan kita sebagai atlet nggak pernah tahu ya Le. Nggak tahu. dan memang tugas BWF itu adalah memberikan peraturan itu ke federasi. Tugasnya bukan ke atlet loh, ke federasi. Federasi yang bertugas untuk menyebarluaskan. Cuma kan peraturan itu kan kadang ada perubahan, ada revisi. Ya kayak doping aja lah. Dari dulu Iya, yang iya. simple, lama-lama dibikin bukan Ribet. dibikin ribet, tapi dia juga Kompleks. Dia melihat lebih kompleks. ketat, lebih Iya, segala karena macam. kan yang sono juga minterin. Gimana cari celah. Yang sini juga tambah ngetatin peraturannya kan gitu kan. Oh ya betul. Nah, jadi sama-sama jalannya di situ. Nah, cuma memang mungkin karena match fixing ini bukan yang apa ya? Bukan serius gitu, bukan, tapi bukan yang menjadi fokus utama.
makanya mungkin sosialisasinya tuh nggak terlalu yang gimana gitu, Nggak terlalu dan masif. tidak berpikir Indonesia juga akan mendapatkan banyak kasus di situ kan Dep. Itu biasa kan orang fokus tuh perubahan doping, Iya. perubahan ranking, kan ada tuh Iya juga sih. perubahan apa tuh pasti diseriusin dan diinfo. Tapi kalau yang ini mungkin kan karena berpikirnya tidak mungkin nggak terjadi atau bukan sesuatu yang difokuskan lebih lah ya, makanya banyak yang nggak tahu soal aturan ini. Tapi BWF ini menyuarakan lagi, ya kan? Mulai ya, Ci. Ya makanya ramai lagi, Ya naik lagi nih naik beritanya. lagi. Nah mungkin ada sesuatu lagi yang terjadi, Ah, iya kan? Jadi iya, iya. entah itu bentuknya reminder atau apa, tapi must be something happen. Makanya dia blow up lagi gitu. Padahal kan udah, ya ampun, udah dari tahun Udah cukup lama itu kan. Iya, udah Cuman cukup kayak dia lama. naikin lagi sekarang untuk mengingatkan kembali gitu Ci ya. Atau ya itu tadi mungkin ada sesuatu yang terjadi jadi peringatan gitu Ci ya. Nah kalau kita lihat kan ada yang seumur hidup ya. Berarti ini enggak, maksudnya bingung aja gitu loh. Seumur hidup berarti seberat apa sih kesalahan yang dia lakukan itu? Apa itu karena terlalu sering atau apa gitu ya? Ya mungkin udah diinvestigasi gimana sama BWF, diinvestigasi kesalahannya berapa kali, dari tahun berapa sampai tahun berapa, apa yang dilakuin kan nggak tahu juga apa yang dilakuin. Kan ada Tan Chun Siang, kalau pernah tahu, Zulfadli juga itu 15 tahun, 20 tahun. Udah pasti stop dong itu ya. Iya, udah pasti udah ya selesai karir badminton profesionalnya gitu. Ya kalau seumur hidup ya mungkin lebih banyak Lebih kali. parah Iya, ya. iya. Pasti ada diinvestigasi itu udah pasti ini penyebabnya kenapanya itu loh, Dep. Nah ini kan mereka di ban itu dilarang untuk main di ajang apapun kan sebagai atlet nih ngomongnya. Mereka ini sekarang sebagai atlet. Bukan cuma atlet, Dep. Di apapun di dalam badminton dunia dan nasional. Berarti ya dia ngelatih segala macam itu Ya juga- kalau ngelatih doang mungkin iya, tapi lo coaching lo nggak bisa pasti di turnamen. Oh, oke. Karena kan itu eventnya internasional. Iya, iya. eventnya iya. BWF Iya. lah. Jadi cukup ini juga ya, maksudnya impactnya tuh luar biasa juga Iya, ya. banget lah. Banget. Dia nggak bisa berkiprah Iya, ibaratnya udah ya di nggak dalam berkarir ya susah. kegiatannya BWF sih. Hmm. Ya, Dengan- tapi memang match fixing ini kalau nggak diseriusin juga Dep Iya, iya, setuju bisa sih. lebih merajalela juga kan ya. Jadi memang makanya hukumannya terlihat sangat kejam gitu ya. Ya, mungkin berharapnya stop, jangan ada lagi kasus ini kan gitu. Karena mungkin kan kalau hukumannya juga nggak berat, nggak ada efek jerak, yang lain juga cuma mikir gue cuma di ban 2 tahun, duit yang gue dapetin lumayan, misalkan gitu. Tapi Iya. dengan kayak gini, ada yang seumur hidup nih nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Selesai Iya, beratnya. karirnya udah stop di situ, itu kan jadi salah satu pemikiran juga gitu Ci ya. Nah, kalau yang kita ngomong ada match fixing inilah, gimana sih supaya atlet-atlet, terutama atlet Indonesia deh, atlet lain kita udah nggak terlalu gimana lah, nggak terlibat lagi gitu loh Ci. Apa pasti kan ya itu tadi di luar mungkin kita nggak tahu banyak tawaran dari siapa kan gitu, kita nggak pernah tahu gitu Ci. Apa sih yang dikasih apa disosialisasikan ke atlet-atletnya gitu Ci. Ya memang godaannya besar sih Dep, itu harus diakuin. Kayak kita melakukan sesuatu yang seperti itu kan pasti kompensasinya Iya. gede banget ya, dan berharapnya mungkin nggak ketahuan kan gitu ya Dep. Iya, Tapi iya. itu kan kembali ke pribadinya masing-masing Dep. Apakah mereka tuh ngerasanya kalau gua berkarir beneran juga gua nggak bakalan nih bisa dapet Sebegini gitu ya. iya gitu. Godaan itu Ci ya. Yang menurutku tuh berat godaannya gitu. Kalau udah larinya ke sana kan balik-baliknya dinilai ya Dep, gitu. Nah itu ya harus punya pendirian sih, harus punya sikap ya terhadap melihat bagaimana kita menghasilkan pendapatan kita kan gitu ya Dep, kan banyak cara gitu. Nah itu kan sangat kesadaran dan karakter dari si atlet masing-masing, dari begitu banyak yang ada di sini gitu kan. Kalau tercoreng namanya kayak sekarang kan juga Iya. nggak oke gitu kan Dep gitu. Nah, kalau kita ngomongin ini kan berarti kan tergoda dengan materi. Berarti kan pasti materi intinya. Nah, apa yang lu siasatin juga gitu loh buat anak buah lu, apalagi kan ya satu profesional. Namanya profesional butuh materi gitu. Dengan misalnya amit-amit gitu ada yang ini nawarin, lu nanti bisa dapat segini nih. Apa yang lu kasih tahu nih ke si E-boy, si Reza, maksudnya
lu harus ngapain gitu. Ya mereka kan juga udah tahu ya, maksudnya hukumannya pun karir lu selesai gitu. Dan nama baik ya, Iya, yang dan- berat juga ya Lea. Iya, resikonya Nama tuh baik iya, itu dia itu yang nggak bisa dibeli lagi iya, tuh. resikonya juga karir selesai, nama baik jadi rusak. Terus misalnya ya dapat uang tapi ya uang juga habis ya. Maksudnya kalau Kalau dapet habis kayak itu kan gitu dia tuh, hilang pekerjaannya kalau ketahuan. dan Selesai. ini nggak sih Iya. kalau biasanya kita dapat ya uang secara gampang pasti habisnya juga Iya. biasanya lebih gampang gitu Dan kan. pasti kan uang yang misalnya dapatnya gede, pasti resikonya juga gede gitu. Ya, ya mereka juga udah tahu lah apa yang harus mereka lakuin gitu. Karena ya sayang karir yang udah dibangun dari kecil hilangnya cuma sebentar doang gitu, udah rusak semua selamanya. Ya sayang banget gitu. Iya. Karena intinya adalah karena emang intinya tuh nama baik yang harus dijaga, karena nama baik itu udah paling mahal, karena sekali Iya. tercoreng ya udah gitu. Nah tadi kan kita ngomong, lu bilang halus ngerintis, dia udah ngerintis dari kecil. Nah itu tuh gimana tuh Le? Yang harus dirintis dari kecil. Nah, PB Ina menyelenggarakan PB Ina Kids di Gor Benteng Badminton Hall Tangerang tanggal 3 sampai 5 dari kategori pemula, anak dan usia dini. Nomornya tunggal ganda, bisa daftar ke Caca. Dan jangan lupa PB Ina dan Jebre Media mempunyai Jebre Media Store. Nah, nih edisi login FC. Keren-keren. Pemain-pemain yang convert ke Muslim mumpung bulan Ramadan, dan ada foto Ronaldo, insya Allah. Karena Ronaldo di Instagramnya dia bilang insya Allah. Oh, iya. Keren. Bisa dapetin harganya itu berapa tuh Le? 150.000 bisa ada di link di deskripsi di bawah. Iya, dari tadi semua keren-keren banget, cuma 150.000 doang. Iya, Lucu mau pilih yang mana? Iya. Debbie udah beli kok. Desainnya tuh yang bikin gua gitu. Mantap. Aduh, nggak kerasa ya udah dari tadi kita ngobrol Yoi, banyak betul. banget. Makasih Ciuni, makasih Terima kasih, Le. terima kasih. Makasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe juga. Kasih tahu ke kita masukan-masukan dan pertanyaan-pertanyaan juga boleh. Nah, kita sampai sini dulu. Kami bertiga pamit undur diri. Bye. Dadah. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.